sidang jemaat yang ada di Warakas dan segenap sidang jemaat yang ada di mana saja. Selamat malam dan shalom bagi kita semua. Pada malam hari ini kembali lagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati indahnya persekutuan melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 389 ayat 1 dan 4, Besarlah kasih Bapakku. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang setia menuntun kami di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini, atas perkenan Tuhan, di mana kami boleh bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa kami tidak mempunyai kemampuan untuk memahami akan kebenaran Tuhan dengan benar. Tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan melingkupi kami, menolong hamba-Mu ini di dalam menyampaikannya, dan menolong jemaat Tuhan untuk boleh mengerti dan memahami kebenaran Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom, pembacaan malam hari kita ini diambil dari Galatia 1 ayat 11 sampai 24. Bagaimana Paulus menjadi rasul. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku. Di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan Dia
di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya, tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenali oleh Jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan Galatia 1 ayat 11 sampai 24. Saya mengangkat satu tema untuk kita renungkan bersama. Di dalam Kristus hidupku berarti. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan ini kita dapat memahami bahwa ternyata sungguh unik cara Tuhan di dalam memanggil setiap orang-orang yang ingin diutusnya untuk menjadi pelayan baginya. Rasul Paulus tidak pernah menyangka bahwa Tuhan akan memanggil dirinya untuk menjadi rasulnya, memberitakan kabar keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sungguh sadar bahwa sebenarnya dirinya tidak layak untuk menjadi pelayan Tuhan, mengingat semua perbuatan-perbuatannya di masa lalu yang sangat kejam terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi Rasul Paulus mengimani bahwa Tuhan telah merancangkan hal yang indah bagi dirinya sejak ia masih berada di dalam kandungan ibunya, dan melalui kasih karunia di dalam Yesus Kristus, panggilan itu digenapi di dalam hidupnya, sehingga kehidupan yang lama yang sungguh mengecewakan Tuhan berubah menjadi kehidupan yang baru, yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kesadaran ini ia boleh pahami sejak ia mengenal Kristus, bahwa ternyata Tuhan telah merencanakan dan merancangkan kehidupan yang indah untuk setiap anak-anaknya di dalam dunia ini. Ia mengatakan, atau Rasul Paulus mengatakan bahwa sejak ia menerima panggilan itu, ia tidak menundanya, melainkan menyambut panggilan itu dengan semangat dan bersegera melaksanakan tugas panggilan sebagai Rasul Tuhan. Orang-orang yang mendengarkan pemberitaannya tidak terlalu mengenal siapa dirinya. Yang mereka tahu bahwa sebuah perubahan hidup telah terjadi dari seorang yang hidupnya sangat gelap, kini menjadi terang bagi banyak orang, dan perubahan ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
sebagai umat yang percaya di masa sekarang ini, kita pun pasti mempunyai pengalaman iman yang unik, di mana kehadiran dan sentuhan Tuhan juga nyata di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa di dalam setiap tugas dan pekerjaan serta aktivitas kehidupan yang kita sedang jalani, di dalamnya kita juga dipanggil untuk senantiasa menyaksikan Kristus melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Sehingga Tuhan pun juga dapat melihat bahwa kini kita sudah sungguh-sungguh menghidupi iman kita. Kini kita juga telah berubah dari hari ke hari. Dari seorang yang mungkin dulunya kurang serius dalam pelayanan, kini menjadi pelayan yang lebih baik lagi. Yang dulunya hanya membaca Alkitab dan berdoa seadanya, kini semakin tekun di dalam hal-hal rohani. Bahkan mungkin yang dulunya kita kurang memperhatikan sesama kita yang membutuhkan pertolongan, kini kita semakin peduli dengan mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Sehingga melalui semua itu, nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin orang-orang tidak mengenal siapa kita, dan tentunya itu tidak menjadi tujuan. Siapa kita, dari mana kita berasal, jemaat mana kita. Tetapi yang paling utama adalah orang-orang dapat melihat bahwa kini kita telah mengalami perubahan dari hari ke hari, menjadi seorang yang percaya, yang semakin menghidupi iman percaya kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan menyatakannya lewat perbuatan yang nyata, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Di dalam Kristus, hidup kita akan semakin berarti. Tuhan memberkati kita semua. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Pujian Engkaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku,
Mari kita berdoa. Kembali lagi di dalam hati yang penuh dengan rasa syukur, kami datang menghampiri Tuhan, menyampaikan terima kasih kami oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Terima kasih, melalui sehati di dalam doa, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Melalui pembacaan pada malam hari ini, kami boleh disegarkan kembali bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk panggilan ini Tuhan. Kami percaya kasih-Mu yang terus mengalir di dalam hidup kami, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, bahkan sentuhan melalui kebenaran-kebenaran-Mu yang selalu diperdengarkan, akan terus memproses kami, membentuk kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin setia, semakin mengalami perubahan dari waktu ke waktu menjadi anak Tuhan yang taat dan setia pada panggilan kami untuk menyaksikan Tuhan di dalam dan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang nyata di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan gereja dan masyarakat di mana kami berada. Tuhan Bapa di dalam sorga, terima kasih. Engkaulah yang memeteraikan akan firman-Mu ini, sehingga kami melalui Roh Kudus-Mu dimampukan untuk melakukannya. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami terus menyampaikan pergumulan kami bersama-sama dengan sidang jemaat Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit, maupun juga yang proses pemulihan di rumah. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami juga mengingat sesama kami yang terpapar di rumah sakit ya Tuhan. Bahkan mungkin ada keluarga-keluarga kami yang jauh, yang tidak dapat kami sebutkan namanya, tetapi saat ini berada di dalam pergumulan sakit penyakit. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Mohon jamahan kuasa Tuhan mengaruniakan kekuatan iman kepada mereka semua, sehingga mereka terus memandang kepada Tuhan, Sang Sumber pemberi kehidupan dan juga berkuasa untuk memulihkan sakit penyakit yang dialami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami juga bergumul bersama dengan saudara-saudara kami, baik yang ada di Warakas maupun juga yang ada di mana saja, yang bergumul karena mencari pekerjaan, yang karena keadaan pandemi COVID-19 ini kehilangan pekerjaan. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Kami percaya bahwa pemeliharaanmu akan selalu nyata di dalam kehidupan ini. Engkau akan membuka tingkap-tingkap berkat-Mu dengan cara Tuhan sendiri, sehingga saudara-saudara kami boleh mengalami pemeliharaan di dalam kehidupan dan menemukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan akan sediakan bagi mereka. Tuhan Bapa di dalam sorga, Bapa yang Maha Kasih, malam gelap gulita menyelubungi hidup ini. Tuhan pimpin dan sertai kami, sehingga malam ini kami boleh beristirahat dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari baru, kehidupan baru karunia Tuhan, di mana di dalamnya kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syafaat kami. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang ada di Warakas dan juga yang ada di mana saja, demikianlah sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Sampai jumpa di dalam sehati berdoa bersama pada esok hari.
Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.